Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nismawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN 29 Marana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dengan Bapak Asrullah SPD sebagai fasilitator dan Ibu Haji Ratna SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran 6, yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Selanjutnya, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Berikutnya, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh, yang pertama, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, dan mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Selanjutnya, manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, dan mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Selanjutnya, kesadaran sosial. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain. Kedua, mengikuti kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Selanjutnya, keterampilan berelasi. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, kemudian turut membela hak-hak orang lain. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman,
dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, kemudian mengidentifikasi mengenai solusi dari masalah pribadi dan sosial, kemudian berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Kemudian mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya, kemudian menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, merefleksikan peran seorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Kemudian, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Selanjutnya, well-being, sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan hidupnya. Kesadaran penuh atau mindfulness. Yang pertama, perhatian atau fokus, atensi yang disengaja atau purposeful attention. Kemudian, sekarang atau present moment. Kemudian yang ketiga, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Dan berikutnya, welas asih atau confessing. Untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan teknik stop. Yang pertama, stop atau berhenti sejenak. Kedua, take and breath atau ambil nafas. Yang ketiga, observe atau observasi. Kemudian yang keempat, proceed atau lanjutkan. Nah, dengan teknik ini, cara parasimpatik menenangkan tubuh dan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga akan tercipta nuansa well-being. Berikut adalah implementasi KSE. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguasaan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Fakta penting pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Koneksi antar materi. Modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 yaitu Budaya Positif. Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Dan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Semua berpihak kepada murid yang mengimplementasikan diri dari profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang dan berpusat pada murid. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan dan memudayakan PSE di dalam kelas dan sekolah sehingga anak akan mampu mengenali dan mengelola dirinya. Anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman, nyaman, dan menyenangkan. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pembelajaran sosial emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Ketika seorang guru penggerak telah mampu menyadari nilai dan perannya,
maka ia akan mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pelajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, maupun menciptakan menumbuhkan iklim budaya sekolah. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Melalui PSE dan pendekatan Bakya, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya sekolah. Pelaksanaan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Budaya Positif. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru maupun murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya, mengintegrasi PSE dalam pembelajaran, serta menciptakan iklim budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat berguna bagi bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian PSE ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid hingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Sesi ke-7 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan, sehingga pembelajaran di kelas saya berfokus pada penyampaian materi pelajaran saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Dan ada 3 hal mendasar yang saya pelajari adalah yang pertama, kompetensi sosial emosional, yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness, yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being. Berkaitan dengan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yang pertama, bagi murid-murid, memberi kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial emosional dengan cara yang responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi teladan atau memodelkan, belajar, dan berkolaborasi. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.